Shalom umat-umat Tuhan dimanapun berada, kiranya Tuhan selalu memberkati kita semua. Kita bertemu lagi dalam pelajaran kita, pelajaran sekolah Sabat dari firman Tuhan, yaitu pelajaran kita yang ke-6, yang mana judulnya adalah Karunia-Karunia Rohani. Saudara-saudara yang kekasih, fokus dari pelajaran kita untuk pekan ini yaitu dari 1 Korintus pasal yang ke-12 sampai pasal yang ke-14. Adapun ayat intinya terdapat di dalam 1 Korintus pasal yang ke-14 ayat 1. Bunyinya demikian, "Kejarlah kasih itu dan usahakanlah dirimu memperoleh karunia-karunia roh, terutama karunia untuk bernubuat." Saudara, dalam ayat ini, Rasul Paulus menekankan terutama karunia bernubuat. Kenapa dia menekankan karunia bernubuat ini? Kita akan pelajari selengkapnya. Namun, sebelum kita beranjak ke sana, kita terlebih dahulu mencari tahu apa sebenarnya arti daripada karunia rohani atau karunia roh. Karunia rohani adalah suatu kemampuan atau kesanggupan yang Tuhan berikan kepada umatnya untuk tujuan memperlengkapi mereka dalam pelayanan, khususnya untuk mempersatukan jemaat di dalam keberagaman. Inilah arti daripada karunia rohani. Dalam pelajaran kita, dalam pelajaran di hari Minggu menjelaskan berbagai karunia. Namun sebelumnya, apa sebenarnya hubungan dari karunia rohani dengan keadaan jemaat Korintus pada saat itu, yang mana jemaat itu mengalami perpecahan? Pada saat waktu Paulus di sana mendengarkan bahwa jemaat Korintus berpecah oleh karena ada perbedaan pendapat mengenai karunia roh yang mereka dapatkan, mereka terima dari Tuhan. Jadi mereka mengunggulkan suatu karunia dan mengabaikan karunia-karunia yang lain. Itulah sebabnya terjadi perpecahan. Itulah Rasul Paulus menjelaskan bagaimana berbagai karunia. Kita tahu ada banyak karunia yang Tuhan berikan kepada umat-umatnya. Ada karunia berbicara, ada karunia menginjil, karunia berbahasa roh, karunia bernubuat, mungkin bermusik, bernyanyi. Ada banyak karunia-karunia yang Tuhan berikan. Dan tujuannya adalah untuk memberi manfaat bagi orang-orang Kristen atau bagi tubuh Kristus, yaitu gereja, terkhusus untuk mempersatukan umat-umat Tuhan. Saudara-saudara, Paulus mengarahkan mereka ke dalam kesatuan dalam keberagaman. Mengapa Paulus membahas ini di dalam 1 Korintus pasal yang ke-12 ayat 12 sampai 31, Rasul Paulus memperkenalkan suatu metafora tubuh untuk menggambarkan kondisi karunia, keberagaman karunia yang ada di jemaat. Oleh karena itu, Paulus menyebutkan semua anggota tubuh, meskipun banyak anggotanya, mereka satu di dalam tubuh dan mereka saling ketergantungan dan saling memperlengkapi. Mata, telinga, kaki, tangan, mereka ini saling membutuhkan, saling memperlengkapi. Ketika kaki akan berjalan, maka dia akan butuh mata untuk melihat. Ketika mata ingin menyentuh atau mengambil sesuatu, maka dia membutuhkan tangan untuk mengambilnya. Rasul Paulus mengingatkan mereka, semua karunia yang Tuhan berikan tujuannya adalah untuk membangun dan mempersatukan jemaat secara keseluruhan. Saudara-saudara yang kekasih, namun ironisnya yang terjadi di jemaat Korintus pada saat itu, mereka justru membeda-bedakan karunia-karunia itu. Mereka mengunggulkan satu karunia tertentu dan mengabaikan karunia-karunia yang lain. Itulah sebabnya Rasul Paulus mengarahkan mereka untuk mencegah kesalahan ini berlarut-larut. Paulus mengarahkan mereka kepada
kasih, yaitu jalan yang lebih utama. Rasul Paulus mengatakan, semua karunia kalau dipraktekkan dengan kasih, maka akan menemukan tujuan utamanya. Namun tanpa kasih, karunia tidak ada artinya. Iman yang dapat memindahkan gunung pun tidak akan ada artinya kalau dilakukan tanpa kasih. Orang yang berbicara bahasa roh, sepintar sehebat apapun, akan menjadi sebuah gong yang berbunyi atau sebuah canang yang gemerincing. Itulah yang disampaikan Paulus. Mengapa dia menyampaikan itu? Karena ketika orang berbahasa roh, tetapi tidak ada yang bisa menafsirkan, maka itu akan sia-sia. Dan itulah yang terjadi di jemaat Korintus pada saat itu. Dikatakan penyalahgunaan dan penyelewengan karunia oleh jemaat Korintus menyebabkan kekacauan dan kebingungan dalam ibadah umum. Sama halnya ketika orang berbahasa asing di dalam suatu ibadah dan tidak ada yang menerjemahkan, itu tidak ada artinya bagi jemaat. Itu hanya sebuah bunyi-bunyian mungkin dikatakan, karena tidak ada artinya untuk membangun iman dan kerohanian. Begitu juga dengan apa? Bahasa roh. Paulus menekankan, dikatakan ketika orang berbahasa roh, ada baiknya karunia yang dapat menerjemahkan. Karunia untuk menerjemahkan. Jadi Paulus bukan mengkritik yang namanya bahasa roh, tetapi ada baiknya supaya ada karunia untuk menerjemahkan, sehingga hal itu sangat bermanfaat bagi pertumbuhan kerohanian jemaat. Kenapa bangsa atau orang Korintus pada saat itu mengunggulkan yang namanya bahasa roh, karunia bahasa roh? Berdasarkan pengalaman mereka, sebelum mereka menjadi Kristen, mereka adalah penyembah-penyembah berhala di kuil-kuil. Ketika mereka berada di kuil-kuil, ada seorang yang disebut mereka Pitia atau Paitia, atau disebut pendeta wanita. Seorang imam yang masuk ke dalam kuil, dan di sana dia dikatakan akan dirasuki oleh ilah dari dewa Apollo. Itulah menurut keyakinan mereka zaman Yunani dan Romawi kuno. Dan orang itu seperti orang yang kerasukan, berbahasa-bahasa yang tidak diketahui oleh manusia. Dan nanti apa yang mereka ucapkan itu akan diterjemahkan oleh imam yang ada di sana. Itulah sebabnya orang-orang di Korintus menerjemahkan atau menganggap bahwa orang yang berbahasa roh sama halnya dengan orang yang kerasukan dewa Apollo yang di kuil. Karena orang yang kerasukan di dewa kuil itu, di dewa Apollo itu, mereka anggap adalah orang yang rohani. Karena dialah yang bisa dirasuki oleh ilah atau dari dewa Apollo itu. Begitulah mereka menganggap orang yang berbahasa roh itu adalah orang yang lebih unggul karunianya dibanding karunia-karunia yang lain. Itulah sebabnya Rasul Paulus menegur dan menasihatkan mereka bahwa itu tidak benar. Tuhan memberikan karunia kepada setiap umat-umatnya dengan tujuan untuk dipersatukan, untuk digunakan dalam pelayanan untuk kemuliaan Tuhan. Nah, itulah sebabnya Rasul Paulus dalam ayat inti kita dikatakan bahwa dikatakan sama dia, usahakanlah dirimu memperoleh karunia-karunia roh, terutama untuk bernubuat. Kenapa dia menekankan karunia bernubuat? Karena karunia bernubuat itu sangat bermanfaat bagi pertumbuhan kerohanian jemaat. Kenapa sangat bermanfaat? Karena karunia bernubuat atau nubuatan itu selain memberikan informasi tentang yang akan terjadi di masa depan, justru karunia bernubuat itu memberikan manfaat atau dampak bagi kita saat ini untuk memperbaiki hidup kita lebih dekat kepada Tuhan, untuk menjalani kehidupan yang akan datang. Itulah sebabnya Rasul Paulus mengatakan bahwa karunia bernubuat lebih utama dan lebih bermanfaat
Karena itu sangat memberikan manfaat yang baik dan nasihat untuk membangun kerohanian umat-umat Tuhan, khususnya kita di zaman ini. Saudara yang kekasih, kejadian yang terjadi di jemaat Korintus pada saat itu tidak jauh beda dengan jemaat-jemaat Kristen pada zaman ini. Mungkin di gereja saudara, mungkin di gereja saya, bisa saja terjadi hal itu. Ada yang membeda-bedakan karunia-karunia tertentu. Dan pelajaran ini sangat baik bagi kita, nasihat ini sangat baik bagi kita. Marilah kita menggunakan setiap talenta-talenta yang ada di gereja kita, di jemaat-jemaat kita, hanya untuk kemuliaan bagi Tuhan. Dan untuk mempersatukan dan menumbuhkan kerohanian jemaat, bukan untuk kepentingan pribadi masing-masing kita. Saudara yang kekasih, biarlah pelajaran ini boleh menguatkan kita, terkhusus boleh lebih mendekatkan kita kepada Tuhan. Inilah pelajaran yang dapat saya sampaikan. Saudara-saudara, jangan lupa, bila mana ada pertanyaan yang terkait dengan pelajaran kita ini, boleh ditulis di kolom komentar. Terima kasih, dan jangan lupa like dan subscribe. Tuhan memberkati. Amin.